Konnichiwa, Nihongo Corner Yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Pola kalimat selanjutnya adalah nani nani ni oite atau nani nani ni okeru plus nomina atau meishi. Di sini arti dan penggunaannya menunjukkan tempat atau batas ya, batas ruang, dan dapat diartikan atau penggunaannya sama dengan nani nani de. 9月1日に市民文化センターにおいて第1回ふるさとフェスティバルが行われる。Di sini pada tanggal 1 September di Shiming Bunka Center akan diadakan Furusato Festival yang pertama. Ya, jadi Shiming Bunka Center ni oite. Ya. Jadi bedanya apa sih dengan Shiming Bunka Center de? Kalau Shiming Bunka Center de itu mungkin lebih ke bahasa lisan atau bahasa percakapan ya. Kalau ini biasanya digunakan dalam bahasa tulisan, mungkin dalam pamflet atau dalam berita atau dalam pengumuman lainnya. Kono sakuhin wa kokunai de wa takaku hyouka sarete iru ga, kaigai ni oite wa imahitotsu da. Kono sakuhin itu hasil karya ini takaku hyouka sarete iru, diapresiasi dengan baik di dalam negeri. Ga tetapi kaigai ni oite wa di luar negeri, jadi sama dengan kaigai dewa. Kaigai ni oite wa imahitotsu desu. Imahitotsu itu sama dengan imaichi, ya tidak terlalu bagus gitu artinya, tidak terlalu dinilai dengan baik. Hanya cara penyampaiannya ini lebih soft gitu. Kalau tidak disebutkan yokunai gitu kan terlalu ekstrim ya. Kalau ini dengan penyampaian yang lebih soft lagi. Jadi imahitotsu, imaichi itu sama dengan itu. Gakko dake de naku, katei ni okeru kyouiku mo minaosu koto ga hitsuyou da. Gakko dake de naku, bukan hanya di sekolah. Katei ni okeru kyouiku mo, pendidikan di rumah tangga pun minaosu koto ga hitsuyou da, perlu ditinjau kembali. Jadi di sini katei ni okeru itu sama dengan katei de no kyoiku mo, sama dengan itu. Hanya ini lebih bahasanya lebih bahasa formal atau bahasa tulisan ya. Atau bahasa ya bisa dalam tulisan, bisa dalam lisan, tapi sifatnya lebih formal. Robot no kaihatsu gijutsu ni oite wa Nihon wa soto takai mono o motte iru. Di sini robot no kaihatsu no gijutsu, intinya di sini adalah gijutsu, teknologi. Kaihatsu itu pengembangan robot. Nah, ni oite wa di sini sama dengan dalam hal ya, atau dalam lingkup, dalam hal teknologi pengembangan robot. Nihon wa Jepang, soto takai mono o motte iru. Motteiru memiliki yang tinggi. Tinggi di sini apa? Ini menunjukkan gijutsu. Hanya gijutsunya karena sudah disebutkan di awal, di sini tidak disebutkan lagi. Jadi robot dalam hal teknologi pengembangan robot, Jepang memiliki teknologi yang sangat tinggi. Soto di sini menunjukkan derajat yang cukup tinggi gitu ya. Materi selanjutnya adalah sokode ya. Sokode dalam level dasar kita sudah pelajari, dan di situ mengandung pengertian menunjukkan keberadaan benda atau barang ya. Sokode atau sokoni ya kalau benda atau barang, tetapi terjadinya suatu aktivitas. Nah, dalam penggunaan kali ini sokode menyatakan beberapa kegiatan atau beberapa aktivitas berlanjut ya, dan aktivitas tersebut berlanjut dan memiliki arti sama dengan sono tokini ya, pada saat itu.
Kemudian sorede juga memiliki fungsi yang sama dengan sokode memiliki fungsi sama dengan sorede ya, yang itu menyatakan ryu alasan ya. Dan biasanya setelah di akhir kalimat itu akan ada kegiatan atau aktivitas yang lainnya. Mungkin dalam bahasa Indonesia juga pernah ada trending penggunaan disitulah saya merasa apa gitu ya. Nah ini kira-kira ada beberapa yang artinya hampir sama dengan itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan atau kita lihat contoh-contoh kalimat berikut ini. Tanaka san ga keiki no rousoku no hi o keshimasu. そこでみんなが一斉にクラッカーを鳴らしてハッピーバースデーの歌を歌います。Jadi di sini dalam kalimat pertama Tanaka-san ga keiki no rousoku no hi o keshimasu. Tanaka-san meniup api dalam lilin. Kemudian sokode di situ atau sonotoki saat itu, lalu bisa juga berarti lalu di sini ya. Lalu semuanya ise ini dengan serentak membunyikan cracker ya. Cracker itu yang kayak semacam untuk peralatan kalau ulang tahun ya, membunyikan cracker dan Happy Birthday no uta o utaimasu dan menyanyikan lagu Happy Birthday. Saikin taiju ga fuete kita. そこで毎朝5キロほどジョギングすることにした. Di sini kalimat pertama, saikin akhir-akhir ini, taiju atau berat badannya, fueta itu meningkat atau naik. Sokode, nah di sini sokode mengandung pengertian karena itu saya memutuskan untuk melakukan olahraga atau melakukan jogging 5 kilo setiap pagi. はじめに考えた方法ではうまくいかなかった。そこでもう一度良い方法がないか相談した。Jadi はじめに考えた方法では dengan cara yang difikirkan pertama kali umaku ikanakatta tidak bisa berjalan dengan lancar. Umaku iku itu berjalan lancar, umaku ikanai itu berarti tidak bisa berjalan dengan lancar. Sokode mo ichido, jadi disitulah atau oleh karena itu atau lalu ya, mo ichido yoi hoho ga nai ka soudang shita. Lalu saya melakukan konsultasi atau berkonsultasi apakah ada tidak cara yang lebih baik atau cara yang baik. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat verba bentuk mas ditambah kakeru atau kakeno kakeno belakangnya ada nomina. Nah di sini verba bentuk mas ini masnya dihilangkan ya. Jadi kalau saya menyebutnya kepala mas gitu. Nah arti dan penggunaan dari pola kalimat ini yang ada dua macam. Yang pertama untuk aktivitas dan yang kedua untuk keadaan. Untuk aktivitas biasanya itu menyatakan bahwa aktivitas tersebut dari awal sampai tengah-tengah lah kira-kira. Jadi sudah berjalan gitu sampai tengah-tengah. Nah, sedangkan untuk keadaan biasanya hampir titik-titik gitu ya. Sedikit lagi titik-titik. Hampir menjadi keadaan seperti apa gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh kalimat berikut ini. Bangohan o tabekaketa toki, dareka ga doa o nokku suru oto ga kikoeta. Di sini bangohan o tabekaketa toki. Jadi pada saat makan, saya makan maksudnya baru mulai dan sudah berjalan makannya itu, dareka ga seseorang mengetuk pintu, suru oto ga kikoeta. Jadi terdengar suara orang mengetuk pintu.
Jadi di sini tabe kaketa itu sudah mulai makannya, tetapi belum selesai. Tapi lebih fokusnya kepada keadaan atau proses dia makan gitu. Dia sudah mulai makannya. Sofa ni koshi o oroshi hon o yomikaketa ga kanojo no koto ga shinpai ni nari denwa shite mita. De sofa ni koshi o oroshi itu sama dengan duduk lah. Menurunkan pinggang ya, artinya duduk di sini. Saya duduk di sofa. Hong o yomikaketa, saya mulai membaca buku dan sudah jalan gitu membaca bukunya. Lalu kanojo no koto ga shinpai ni nari, saya jadi khawatir tentang dia. Akhirnya denwa shite mita, dan saya coba untuk menelepon. Jadi di sini lebih ke urutan kegiatannya. Dia mulai duduk, kemudian mulai membaca buku, dan mungkin sampai tengah-tengah gitu sudah jalan membaca bukunya. Teburu no ue o miru to nomikake no jus ga oite atta. Teburu no ue o miru to, ketika melihat di atas meja. Nomikake no jus ini sebenarnya intinya adalah jus. Jusnya diterangkan oleh nomikake. Ya, jadi di sini tidak usah menggunakan bentuk tak. Nomikake menjadi nomina sehingga dia harus pakai no. Nomikake no jus ga oite atta, terletak atau ada jus yang sudah diminum sebagian gitu. Jadi nomikake itu sudah diminum dan mungkin tinggal masih ada sisanya. Kanojo wa nanika iikaketa ga sugu ni damatte shimatta. Kanojo wa dia nanika iikaketa, dia hampir mengatakan sesuatu. Ga tetapi sugu ni damatte shimatta, lalu dia langsung berhenti atau langsung diam. Jadi di sini nani kakeru, iikakeru itu hampir mengatakan sesuatu. Watashi ga itta toki wa sono furui koya wa tsubure kakete ita. Watashi ga itta toki wa, ketika saya pergi ke sana, mah gitu kalau dalam bahasa Sunda ini bisa tambah mah ya. Ketika saya pergi ke sana, sono furui koya wa, furui koya itu gubuk tua itu, tsubure kakete ita, hampir tsubureru, hampir roboh, hampir runtuh. Tsubure kakete ita. Sono neko wa byouki de shinikakete ita ga, byouin de shujutsu shite tasukatta. Sono neko wa, kucing itu byouki de karena sakit, shinikakete ita, hampir mati. Shinikakeru ini bentuk mas, shinikakete ita, dalam keadaan ya hampir mati. Byouin de shujutsu shite, karena dioperasi di rumah sakit, tasukatta, tertolong. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat bentuk kamus, kata kerja bentuk kamus atau jishoke ditambah bekida atau bekide wa nai kalau untuk bentuk negatifnya. Nah, arti dan penggunaan dari pola kalimat ini menyatakan sama dengan nani ho ga i atau nai ho ga i kalau bentuk negatifnya. Atau jadi apa yang disampaikan dalam kalimat ini biasanya itu merupakan ini satu cara yang lebih baik loh, itu sebaiknya seperti itu. Jadi dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan seharusnya begini gitu. Jadi seharusnya itu merupakan yang dia katakan itulah yang paling baik, yang paling bagus, yang paling lumrah. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh kalimat berikut ini. Kodomo no toki ni wa motto hon o yomu beki da. Terebi bakari mite ite wa dame da. Jadi kodomo no toki wa saat anak-anak atau waktu kecil, motto hon o yomu beki da. Jadi seharusnya lebih banyak membaca buku. Terebi bakari mite ite wa dame da. Jadi jangan hanya menonton TV saja.
Jadi di sini yomu beki, bahwa membaca itu mungkin yang dia sarankan, yang dianggap paling baik. Seharusnya gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ano kantoku dewa shiai ni katenai. Ima sugu yameru beki da. Ano kantoku itu pelatih. Dengan pelatih itu, ya kalau dalam bahasa Sunda sekali lagi bisa pakai mah. Dengan pelatih itu mah gitu ya, si A ini katenai, tidak akan bisa menang pertandingan ya. Ima sugu yameru beki da. Sekarang seharusnya cepat-cepat atau segera berhenti. Jadi dia menganggap yameru ini adalah cara yang terbaik atau saran yang baik, sehingga menggunakan yameru beki da. Seharusnya sekarang segera berhenti. Ikitai kimochi wa wakaru ga, koko wa gamang subeki da. Iku beki de wa nai. Ya. Ikitai kimochi itu perasaan, bisa juga rasa. Wakaru. Jadi di sini yang subjeknya siapa? Subjeknya itu saya. Watashi wa wakaru. Saya mengerti. Mengerti apa? Saya mengerti rasa atau perasaan kamu yang ingin pergi. Ya. Koko wa gamang subeki da. Tapi di sini kamu seharusnya bersabar atau menahan diri, ya. Iku beki de wa nai, tidak seharusnya pergi, ya. Jadi ini dua-duanya ada. Nani beki, ada juga beki de wa nai. Tidak seharusnya pergi. Mungkin ini sedang dalam keadaan keluarganya, misalnya sedang keadaan ada masalah atau berkabung atau apa, ada seseorang yang ingin pergi jalan-jalan ke luar negeri. Jadi koko wa gamang subeki. Surubeki itu biasanya dengan menggunakan subeki, gamang subeki da. Ayamari ni kite mo zettai ni yurusanai zo. Hontou ni atama ni kita. Aite mo jubun hansei shite iru nda kara mou yurushite ageru beki da yo. Ini adalah percakapan antara E-sang dengan B-sang, dan E-sang kelihatannya sangat marah ya, karena di sini ada menyatakan atamani kita. Atamani kuru itu artinya benar-benar marah, naik apa ya bahasanya, naik hitam. Jadi darahnya naik ke kepala, mungkin dari situ awalnya. Jadi ayamari ni kita mau, meskipun dia datang minta maaf, zettai ini yurusanai, saya nggak akan gitu. Zettai itu menyatakan sama sekali tidak akan memaafkannya. Zettai ni yurusanai zo. Hontou ni atama ni kita. Benar-benar saya marah. Nah, kata si Besang, aite mo jubun hansei shite iru nda kara. Jadi dia kan lawan, apa maksudnya, dia yang dimaksud sama si Asang tadi itu kan sudah benar-benar hansei suru, menyadari kesalahannya. Mo yurushite ageru beki da yo. Jadi udah seharusnya kamu memaafkannya lah gitu ya. Jadi dia menyarankan bahwa memaafkan itu adalah satu hal yang baik di sini. Makanya dia menggunakan yurushite ageru. Di sini te ageru yang ditambah bekinya setelah ageru. Jadi memberikan maaf, memaafkan kepada dia. Watashi wa tomodachi ni okane o kasu beki de wa nai to omotte iru. Okane no kashikari wa yūjō o kawasu koto ga aru kara da. Watashi wa saya tomodachi ni okane o kasu beki de wa nai to omotte iru. Kalau menurut saya, ini omotte iru ya. Kalau menurut saya itu tidak seharusnya memberikan atau meminjamkan uang kepada teman. Tidak seharusnya ya. Kasubeki dewa nai di sini tidak seharusnya. Okane no kashikari wa pinjam meminjam uang itu yūjō kawasu koto ga aru kara da. Karena pinjam meminjam uang itu ada kalanya merusak hubungan pertemanan atau persahabatan.
政治とはどうあるべきか考えてみよう. Di sini seiji to wa yang dimaksud dengan politik itu do aru beki ka, seharusnya itu bagaimana, ya. Kangaete miyou, mari kita pikirkan. Jadi mari kita pikirkan atau mari kita coba pikirkan politik itu seharusnya bagaimana. Nani-nani beki da itu ada kalanya penggunaannya hampir sama dengan nakereba naranai, ya, harus, tetapi di sini ada perbedaannya. Jadi sesuatu yang memang sudah menjadi aturan itu tidak bisa memakai bekida, tetap harus menggunakan nakereba naranai, karena kalau bekida itu hanya istilahnya sesuatu yang sifatnya seharusnya begini, saran gitu ya. Misalnya contoh kalimat di sini, aka shingo dewa kuruma wa tomaru bekida. Itu tidak benar, ya, itu salah kalimatnya. Jadi meskipun kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia mungkin saja sama, ya, di lampu merah itu mobil seharusnya berhenti, bukan seharusnya tapi harus berhenti. Nah, yang benar adalah aka shingo dewa kuruma wa tomara nakereba naranai. Jadi di lampu merah mobil harus berhenti. Jadi bukan tomaru beki tapi tomara nakereba naranai. Selanjutnya ada fungsi lain dari beki, yaitu bekida dalam bentuk lampau atau bekidatta itu menyatakan penyesalan. Seperti dapat kita lihat dalam dua contoh kalimat ini. Oya no iu koto o kiku bekidatta. Sou sureba konna koto ni naranakatta no ni. Jadi di sini oya no iu koto o kiku bekidatta. Saya seharusnya mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua. Sou sureba, dengan demikian konna koto ni naranakatta no ni, mungkin gak akan terjadi hal seperti sekarang ini. Jadi ada rasa penyesalan, di masa lalu seharusnya saya itu mendengarkan apa kata orang tua. Nah, kemudian dalam contoh berikutnya, kare o shinryou subeki janakatta. Damasarete 50万円も取られてしまった. Kare o shinryou subeki janakatta. Saya seharusnya tidak mempercayai dia. Shinryou subeki, tidak seharusnya mempercayai dia, ya. Dan kenyataannya damasarete, saya tertipu, dan 500.000 yen, saya tertipu 500.000 yen. Asalnya di masa lalu saya percaya ke dia, ternyata seharusnya saya tidak percaya ke dia, gitu. Jadi ini ada bentuk penyesalan dua-duanya juga. Jadi dalam bentuk shinryou subeki janakatta atau kiku beki datta di sini. 皆さんいつも見てくれてありがとうございます。質問、コメント等をコメント欄に書いてくださいね。それではまた会いましょう。